Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Para peneliti mengungkap temuan terbaru sesar gempa di Sulawesi Selatan. Selama ini hanya dikenal 9 sesar atau patahan yang terdata. Sesar yang baru ditemukan berada di Kabupaten Selayar. Sesar yang diberi nama Asambi Kalautoa ini memiliki panjang hingga 150 km. Sesar tersebut menjadi sesar terpanjang di Sulawesi Selatan. Dari sisi potensi kekuatan gempa bisa mencapai 7,4 skala Richter. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulsel Edi Jayaputra pada diskusi kebencanaan di Universitas Hasanuddin. Ia berharap hasil penelitian itu bisa dimasukkan ke program nasional. Dengan demikian ada kebijakan mitigasi bersama secara nasional. Mitigasi penting untuk mengurangi risiko ketika gempa benar-benar terjadi. Apalagi sejauh ini belum ada alat yang bisa memprediksi kapan terjadi gempa. Sementara itu ahli gempa bumi Universitas Hasanuddin Ardi Arsyad mengatakan letak Sulawesi Selatan dalam pemetaan sistem seismik dalam kategori sedang. Namun jika melihat catatan sejarah, Sulawesi Selatan memiliki kerentanan gempa yang sangat besar. Jalan kota dan drainase kota menjadi prioritas usulan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang tahun 2024 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara oleh masyarakat setempat. Lurah Bansir Darat Ita Rusmayanti menyampaikan pembangunan jalan-jalan kota sudah terlaksana dari hasil Musrembang sebelumnya dan akan dilanjutkan pada beberapa titik jalan lainnya seperti yang sudah terlaksana di Jalan Sepakat 2. Musrembang kali ini mengusung tema penguatan kolaborasi untuk pembangunan ekonomi inklusif yang didukung kondisi aman dan tertib. Kemudian kerjasama antara OPD terus terjalin guna mencapai target usulan. Pemberdayaan kelompok masyarakat juga turut jadi fokus perhatian pihaknya. Untuk di wilayah Bansir Darat, pengembangan kampung KB Cahaya Baru akan digencarkan. Selain dari sisi infrastruktur yang ada, dirinya akan menggelar pelatihan secara berkala bagi masyarakat yang tinggal di kampung tersebut. Pemerintah Kabupaten Pemkab Malang berencana untuk mencanangkan program pendidikan kesetaraan atau yang mungkin lebih kerap disebut sebagai program kejar paket. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi banyaknya anak putus sekolah. Sebab hal tersebut juga disinyalir sebagai faktor rendahnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kabupaten Malang. Di mana untuk tingkat Provinsi Jawa Timur, jika dirankingkan IPM Kabupaten Malang berada di urutan ke-28. Sementara itu, saat ini program kesetaraan pendidikan itu tengah gencar disosialisasikan ke siswa-siswa yang putus sekolah. Hal itu dilakukan sembari untuk melakukan pendataan bersama jajaran kepala sekolah. Menurutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat siswanya untuk tidak melakukan atau melanjutkan pendidikan sekolahnya. Beberapa di antaranya adalah seperti faktor sosial, ekonomi, kenakalan remaja, dan lingkungan sekitar. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.